Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan isi soal dan jawaban hasil ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi semester 1. Soal pertama, yaitu perilaku organisasi dipengaruhi oleh perilaku kelompok. Perilaku kelompok dipengaruhi oleh perilaku individu. Perilaku individu dipengaruhi oleh perilaku organisasi. Jelaskan. Jawabannya adalah yang pertama, perilaku organisasi dipengaruhi oleh perilaku kelompok. Perilaku organisasi itu seperti suasana di tempat kerja secara keseluruhan. Ini mencakup budaya, nilai, dan kebijakan yang ada. Perilaku kelompok berarti bagaimana tim berinteraksi berperan penting dalam menentukan suasana ini. Seperti jika tim di dalam organisasi saling mendukung dan bekerja sama dengan baik, suasana di tempat kerja akan terasa lebih positif. Sebaliknya, kalau tim sering ribut atau tidak kompak, suasana kerja bisa jadi tidak nyaman. Yang kedua, perilaku kelompok dipengaruhi oleh perilaku individu. Perilaku kelompok sangat dipengaruhi oleh perilaku individu yang menjadi anggotanya. Setiap individu membawa sifat dan sikapnya sendiri yang mempengaruhi dinamika kelompok. Seperti ada salah satu orang dalam tim yang selalu optimis dan aktif, hal itu bisa memotivasi anggota lain untuk ikut terlibat. Sebaliknya, jika ada orang yang selalu pesimis, itu bisa membuat suasana jadi kurang semangat. Yang ketiga, perilaku individu dipengaruhi oleh perilaku organisasi. Perilaku individu yaitu seorang berperilaku di tempat kerja dipengaruhi budaya dan kebijakan yang ada dalam organisasi. Seperti jika organisasi memberikan dukungan dan penghargaan kepada karyawan, orang-orang akan lebih termotivasi untuk bekerja keras dan berinovasi. Tapi, kalau organisasi memiliki suasana yang tidak mendukung, individu bisa merasa kurang bersemangat dan terbebani. Soal kedua, yaitu struktur organisasi berbentuk lini, fungsi, matriks. Jelaskan bagaimana struktur organisasi di rumah sakit itu. Jawabannya adalah yang pertama, struktur organisasi lini. Struktur organisasi lini adalah struktur yang sederhana, di mana setiap karyawan memiliki atasan langsung. Di rumah sakit, struktur ini terlihat pada level manajerial yang lebih tinggi, di mana ada satu direktur atau kepala rumah sakit yang memimpin seluruh unit. Setiap unit atau departemen memiliki kepala yang langsung melapor kepada direktur. Contohnya, struktur di rumah sakit yaitu di atas ada seorang direktur yang memimpin rumah sakit. Di bawahnya ada kepala IGD, kepala rawat inap, dan kepala poliklinik. Setiap kepala unit bertanggung jawab langsung kepada direktur, menciptakan alur komunikasi yang jelas dan efisien. Yang kedua, struktur organisasi fungsi. Struktur organisasi fungsi adalah cara mengatur dan membagi tugas suatu organisasi berdasarkan fungsi atau bidang pekerjaan tertentu. Dalam struktur ini, setiap bagian atau departemen memiliki tanggung jawab spesifik yang terkait dengan fungsi tertentu. Contohnya, struktur di rumah sakit yaitu rumah sakit dibagi berdasarkan fungsi, seperti direktur mengawasi kepala medis, kepala keperawatan, dan kepala administrasi. Di bawah kepala medis ada dokter dan dokter umum. Kepala keperawatan mengelola perawat, sementara kepala administrasi menangani keuangan dan sumber daya manusia. Setiap departemen berfokus pada spesialis mereka. Yang ketiga, ada struktur organisasi matriks. Struktur organisasi matriks adalah struktur menggabungkan elemen dari struktur fungsi dan lini.
Struktur organisasi matriks bisa disebut juga dengan organisasi manajemen proyek. Dalam struktur ini, karyawan melapor kepada lebih dari satu atasan misalnya. Mereka bisa melapor kepada manajer fungsional dan manajer proyek. Contohnya struktur di rumah sakit yaitu dalam proyek pengembangan pelayanan baru, tim terdiri dari dokter spesialis dan perawat. Mereka melapor kepada kepala proyek sekaligus kepala medis dan kepala keperawatan. Struktur ini memungkinkan kolaborasi antar fungsi, tetapi juga memerlukan komunikasi yang baik untuk menghindari kebingungan. Soal ketiga yaitu jelaskan desain organisasi mekanistik dan organik. Jawabannya adalah yang pertama, desain organisasi mekanistik. Desain organisasi mekanistik diibaratkan seperti sebuah mesin besar yang teratur dan memiliki bagian-bagian yang saling terhubung dengan baik. Dalam organisasi mekanistik, informasi biasanya mengalir dari atas ke bawah. Desain organisasi mekanistik menekankan pada kepentingan pencapaian produksi yang tinggi. Manajer memberikan instruksi kepada bawahan dan bawahan melaporkan kembali hasil kerja kepada atasan. Struktur organisasi mekanistik di rumah sakit membantu memastikan bahwa prosedur medis diikuti secara konsisten, meningkatkan efisiensi dan keselamatan pasien. Seperti contohnya, seorang manajer rumah sakit mengelola anggaran dan laporan keuangan rumah sakit, dan manajer sumber daya manusia bertanggung jawab untuk rekrutmen, pelatihan, dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya yaitu desain organisasi organik. Desain organisasi organik lebih fleksibel dan adaptif. Desain organisasi organik menekankan pada pentingnya mencapai keadaptasian dan perkembangan tingkat tinggi. Proses kepemimpinannya berdasarkan kepercayaan dan keyakinan. Desain organisasi organik lebih cocok untuk lingkungan yang dinamis dan berubah cepat, di mana inovasi dan kolaborasi sangat penting. Seperti contohnya tim medis lintas disiplin yang bekerja bersama untuk merawat pasien dengan dokter, perawat, dan profesional lainnya berkolaborasi secara erat. Soal keempat yaitu, apa itu sensasi dan persepsi? Dan apa yang mempengaruhi persepsi dari faktor internal, faktor situasional, faktor personal, faktor perhatian, dan faktor struktural? Jawabannya yaitu yang pertama, sensasi. Sensasi adalah deteksi awal terhadap energi dari dunia fisik. Sensasi adalah proses awal di mana indera kita menerima rangsangan dari lingkungan. Sensasi hanya berupa kesan sesaat, seperti contohnya pada saat kita meraba meja yang kasar, kita hanya menangkap meja ini kasar, tanpa ada penafsiran lebih jauh. Yang kedua yaitu persepsi. Persepsi adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris untuk mengembangkan gambaran dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi terjadi di luar kesadaran kita, karena informasi ditangkap oleh indera kita, kemudian otak kita yang menafsirkannya. Persepsi itu sering dikacaukan oleh sensasi. Persepsi tidak hanya sesaat, tetapi bahwa suatu objek atau suara atau informasi tertentu dikaitkan dengan pengalaman yang pernah kita rasakan dengan ingatan kita. Faktor yang mempengaruhi persepsi, yang pertama, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi persepsi seseorang melibatkan aspek-aspek pribadi dan psikologis yang dapat membentuk cara individu memandang dan menafsirkan informasi. Seperti yang pertama, pengalaman pribadi, yaitu pengalaman masa lalu dapat mempengaruhi cara seseorang memahami situasi atau orang lain. Yang selanjutnya yaitu motivasi, yaitu tujuan dan kebutuhan pribadi dapat mempengaruhi fokus seseorang, sehingga mereka lebih cenderung memperhatikan informasi yang relevan dengan kebutuhan tersebut. Yang kedua ada faktor situasional.
Faktor situasional memainkan peran penting dalam membentuk persepsi seseorang terhadap suatu objek atau situasi. Seperti yang pertama, konteks lingkungan. Konteks lingkungan yaitu suasana lingkungan, misalnya lingkungan fisik seperti pencahayaan, suara, dan tata letak dapat mempengaruhi bagaimana seseorang mempersepsi sesuatu. Yang kedua, ada waktu, yaitu waktu pada saat suatu pengalaman terjadi dapat mempengaruhi persepsi. Yang ketiga, ada faktor personal. Faktor personal yang mempengaruhi persepsi mencakup karakteristik individu yang dapat membentuk cara seseorang memahami dan menafsirkan informasi. Seperti yang pertama, sikap dan keyakinan, yaitu sikap positif atau negatif terhadap sesuatu, serta keyakinan pribadi dapat mempengaruhi bagaimana seseorang menafsirkan informasi. Yang kedua, kepribadian. Tipe kepribadian seseorang seperti ekstrovert atau introvert dapat mempengaruhi cara seseorang merespon dan berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, ada faktor perhatian. Faktor perhatian yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan bagaimana individu memilih untuk fokus pada informasi tertentu yang dapat mempengaruhi cara mereka menafsirkan dunia di sekitar mereka. Seperti yang pertama, fokus perhatian. Kita cenderung fokus pada informasi tertentu dan mengabaikan yang lain. Apa yang kita pilih untuk diperhatikan dapat membentuk persepsi kita. Yang kedua, ada stimulus. Kekuatan stimulus yang lebih kuat untuk mencolok lebih mungkin menarik perhatian kita. Yang kelima, ada faktor struktural. Faktor struktural yang mempengaruhi persepsi berkaitan dengan bagaimana informasi disusun dan disajikan, serta konteks di mana informasi tersebut diterima. Seperti yang pertama, format penyajian, yaitu bentuk penyajian informasi seperti teks, gambar, grafik, video dapat mempengaruhi bagaimana informasi diterima dan dipahami. Yang kedua, ada konteks, yaitu lingkungan atau situasi di mana informasi disajikan sangat berpengaruh. Misalnya, konteks sosial atau budaya dapat memberikan makna tambahan pada informasi. Soal kelima, yaitu jelaskan teori motivasi yang berujuk pada kebutuhan manusia. Jawabannya adalah teori motivasi yang berujuk pada kebutuhan manusia mencakup beberapa pendekatan yang menjelaskan bagaimana kebutuhan dasar mempengaruhi perilaku dan motivasi individu. Teorinya yaitu teori hierarki kebutuhan Maslow. Menurut Maslow, individu akan termotivasi untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi setelah kebutuhan yang lebih rendah terpenuhi. Teori ini dikembangkan oleh Abraham Maslow dan menggambarkan kebutuhan manusia dalam bentuk piramida yang terdiri dari 5 tingkat, yaitu yang pertama, kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis yaitu kebutuhan dasar untuk bertahan hidup seperti makan, air, tempat tinggal, dan tidur. Yang kedua, ada kebutuhan keamanan. Kebutuhan keamanan yaitu setelah kebutuhan fisiologis terpenuhi, individu mencari keamanan dan perlindungan, baik secara fisik maupun finansial. Yang ketiga, kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial yaitu setelah merasa aman, manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi dan membangun hubungan sosial, seperti kasih sayang dan persahabatan. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Kebutuhan penghargaan yaitu meliputi penghargaan diri dan pengakuan dari orang lain yang mencakup rasa percaya diri dan prestasi. Yang kelima, keluruhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk mencapai potensi penuh dan menjadi yang terbaik dalam diri seseorang, mencakup kreativitas dan pertumbuhan pribadi. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.